warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segolong kita nyotambang dalam membaca rukun dua al-khutbah dalam kesempatan yang sangat singkat dan mulianya. Pembahasan kita ba'uronyo menyangkut dengan 7 macam teguran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pembahasannya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga wati mati bisa melempangkan jalan untuk masuk ke dalam syurga. Para hadirin sekalian, sambil kita nikmati perjalanan bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam kesempatan yang singkatnya nyankeh yang akan bahas untuk para jemaah sekalian. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, 7 macam yang kita maksudkannya nabak tanya, termasuk nabak lur dan juga nabak para jemaah yang ada tak alami dalam seharian. Jadi yang pertama, semakin bertambah usia kita, maka semakin lemah sendi-sendi tanya, semakin lemah jari menggenggam, semakin lemah kaki melangkah, semakin lemah untuk tak angkat barang dan sebagainya. Pakan yang bila Allah pada usia kita yang sudah bertambah, Allah sedang membimbing kita supaya kita mangak secara perlahan tak lupakan kehidupan dunia. Jadi para jemaah sekalian, di dalam dunianya Allah akan diberikan apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah akan memberinya. Tidak hanya kepada kita orang beriman dan orang Islam, kepada orang non-Muslim sekalipun Allah sama memberikan apa yang dia inginkan. Dan halnya sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi para jemaah sekalian, maka ada di antara para jemaah yang berprofesi sesuai keinginan. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi kontraktor, ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi ABRI, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter dan sebagainya, profesi sesuai keinginan. Ini adalah dunia. Allah berikan. Ingin kekayaan Allah berikan, ingin kemudahan hidup Allah berikan, ingin kesejahteraan, semua Allah berikan.
Maka di saat kita sudah diberikan yang tersebut, tanya baik tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah getegur tanya di dalam perjalanan tanya, rak penghujung perjalanan Allah getegur bab fisik tanya. Pertama gebi lemah badan teh. Berokong kok tegar tamai barang kapu. Tapi jenuh haili kam lai berat kata beut barang kapu karena kagecuk tenaga oleh Allah. Jadi mandum-mandum nyan tunggu-tunggu yang berbahagia, Allah sayang kepada kitanya supaya kitanya baik terjumus kepada bud yang salah atau terus kepada kesalahan, maka Allah beri tanda-tanda teguran kepada kitanya supaya kitanya mangak tak sadar diri bila berokon terlalu jauh kitanya dalam dosa, maka jino tak mulai untuk memperbaiki dosa dan kesalahan tersebut. Jadinya tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, yang pertama yaitu gebi lemah bak tubuh. Kelemah kerana hana tegar dapat jauh, kelemah kerana hana tak ubat. Memang gebi lemah sebab fisik mandum terasakan. Kemudian yang kedua, semakin bertambah usia kitanya, maka semakin kabur mata tanya. Jadi para jamaah sekalian, nyo kita rasakan kerot belum tuan jino ke 57 ke usia. Jadi waktu nak baca Quran peh dah pakai kacamata. Nyemborkan hana suah, terang tak mata. Mungkin juga para jamaah demikian. Pakan teman gebi kabur mata kitanya, kamu jelabah mata teh. Nya ke Allah sedang getegur kitanya supaya membuka pintu hati untuk memikirkan akhirat. Betok tak fikir hanya untuk pencapaian kebahagiaan dunia. Maka jitu kunungku yang berbahagia, dalam surat Al-Isra ayat 22 Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabil. Jadi orang-orang yang buta mata di dunia besok di akhirat akan buta juga, dan mereka adalah orang yang tersesat jalannya. Maka ji mata yang lebih normal bagi kita nyoronyo, yang golong tak pakai kacamata, tak kalau berangkap pun normal, manfaatkan selain untuk kegiatan-kegiatan rutin yang dia lakukan hari-hari, maka manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, membaca buku-buku agama, mengikuti pengajian-pengajian. Jadi supaya mata kita tengah hana buta doro akhirat. Jadi kita tanya beron ke agama pak uronyo di dunia, sehingga di akhirat kita dalam keadaan buta, meraba-raba hana moho arah, dan termasuk orang yang sesat jalan. Jadinya untuk yang berbahagia, jadi semakin bertambah usia kita semakin gicok pandangan mata, sehingga membuat pandangan mata, penglihatan mata menjadi kabur. Walaupun tidak kabur total, tapi secara perlahan. Ini teguran Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, semakin bertambah usia kita, maka semakin sensitif perasaan tanya, terutama dengan hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ada yang mengecewakan, ada yang gembira, ada yang mengecewakan, tapi juga banyak yang kecewa. Tapi dengan lebih rasa sensitifnya bak diri tanya, maka diri tanya untuk tak bangun hubungan dengan Allah, maka sosok mentang yang bangun hubungan dengan Allah itu tidak akan tercela dan tidak akan sesat, dan akan selalu terbimbing. Maka jadi dukun-dukun yang berbahagia sekalian, salat 5 waktu yang wajib oleh Allah kepada kita suruh semalam, ini adalah merupakan salah satu hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hamba-hamba Allah yang muslim tidak melakukannya dengan benar. Jadi para jemaah sekalian, semaji jalan komunikasi dan hubungan harmonis. Maka jika hubungan dengan Allah itu tak akan putus asa, tapi hubungan dengan manusia ada putus asanya. Maka di dalam surat Luqman ayat 22 Allah berfirman, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Jadi orang-orang yang selalu penanji berbagus dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sangat bagus para jamaah sekalian. Maka jadi tunggu-tunggu sekalian, para jamaah sekaliannya, mungkin kita nyuruh orang-orang yang selalu bangun hubungan bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, semakin bertambah usia kita, maka semakin telah gigo-gigo tanya.
Ya, para jemaah dulun tuan dia kata telah gigo. Telah gigonya bukan karena wap tapi bukan karena tapajuh makanan suum, makanan tutung. Memang katruk masa. Nyo zaman talumpur telah gigo. Telah gigo hati. Pada datanya yang baru orang tua hai tong kulung beklang lumpur telah gigo. Onyan dok mati syarayah. Pada ada kaji benar memang. Ka meninggal tadi dengan katuk berita syara bapak ka meninggal. Oleh tak lumpur masa nuruh gigoyuk. Katanya yang baru yang pun tunggu ulung beklan lumpur iguh nuruh gigoyuk. Batinya meninggal syara repmak. Nah 3 minggu kau betul. Katanya ka meninggal syara. Tapi mio telah higo para jemaah sekalian. Nyo memang asli akan meninggal di roda. Nyo adalah teguran Allah. Jadi gebi nuruh gigo batanyo supaya katanya ingat kepada kematian bahawa suatu saat kita pun akan gugur dari dunia ini untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajina tunggu kalian bak kiban ka urang ka wawa Allah tu gicok pulang satu persatu. Nyo kana tanda menansi bagtanya yang mentau dipnyo kagebi tanda-tanda Allah untuk bawa ke Allah salah sabuh dan raji nuruh gigo telah gigo tunggu-tunggu sekalian. Walaupun tiap pasang ego palsu. Tapi yang jelas kita kali pernah telah ego. Jadi telah egonyo pelajaran yang paling berharga bahawa kitanya suatu saat akan meninggal. Nyo selamanya kitanya berada dalam organisasi. Ada dalam daftar keluarga. Ada nama dia pada daftar Durcapil. Tapi ketika dia sudah kembali kepada Allah, semuanya akan dihapus. Bahkan akan terhapus dalam pikiran dan juga pandangan keluarga. Jadi para jemaah sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 45 ayat 125 Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah." Jadi setiap ditanya para jemaah sekalian, kematiannya itu sudah tertulis, cuman menunggu waktu saja. Tengok-tengok mandumnya hanya menunggu waktu, kan hanya dan masuk luntuan. Cuma hanya menunggu waktu saja. Perintah Allah kepada malaikat maut untuk mencabut kita. Maka segolong gecok pulang dengan para jemaah sekalian. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk terperbaiki terutama tentang amalan-amalan kebaikan yang kita puput para jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, semakin bertambah usia kitanya, maka Allah semakin dicabut nikmat dalam kehidupan tanya. Nikmat makan. So pegah hana mangat makanan. Jino tak kala nigok bijak sekula untuk tagun masakan-masakan. Makan kala dalam padung-padungnya kananan ayam geprek. Kananan ayam panggang paulis macam dunan. Karena megok na pendidikan tentang masak. Jadi jino kita para jemaah sekalian banyak yang kita nikmati makanan tersebut, terutama bagi kita yang memiliki ekonomi mapan. Le makanan-makanan yang mengat yang terpajuk. Tapi bentuk depu bisa usia bertambah kita makanannya hajat terpajuk li. Le di antara kita para jemaah yang hajat terpajuk li makanan paling terpajuk bacutnya sekali. Lebih bayang kamu karat tubuh. Terpajuk kau sila kamu kena tuut. Terpajuk deng panamai udung wa kata sakit laule. Tapaju ungkut noh laganya ansit, tapaju kering laganya ansit, tapaju dalam bentuk daging-daging juga sama. Artinya para jemaah sekalian, Allah sedang menegur tanya supaya kita beringat kepada kematian. Berapa banyak di antara kita para jemaah le makanan yang hajat dan nikmati li karena puka kalepah tapaju brokan atau memang tubuh kita hanya mungkin le, tapi yang jelas ini teguran Allah kepada kita bahawa untuk makanan kita makin kurang, bahkan untuk di saat teruk masa makanan satu tetes pun tak masuk lagi ke dalam rogah kita. Jadi para jemaah sekalian, dengan demikian beringat kita bahawa kematian sedang menunggu kita. Ya. Maka dalam surat An-Nisa pun Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musayyadah."
Jadi setiap katanya akan ditemukan oleh kematian, meskipun katanya tersembunyi di dalam peti besi sekalipun, tapi Allah tahu, malaikat tahu di mana kita sembunyi. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi dukun-dukun yang berbahagia sekalian, maka jadi dengan terasa makanan kehanjit nepajole, maka bicara yang drone mesti berakan nepajuh makanan mengklori petiro. Jina nepajuh membari beti. Lihat tu 5 ribu hanjit le nepajuh bahaya tubuh. Menyamana nepajuh untuk akhirat. Baik nepajuh hidupnya. Niscok yang lihat tu 5 ribu nya lepas solan caleg. Nyok untuk nepajuh sehingga akhirat. Karena menyata karat pajuh bahaya tak rumah sakit. Jadi ya temukan kaki tabuhnya untuk hari akhirat. Karena para jemaah sekalian, yang kitanya berikannya pun tidak mengurangi apa yang kita miliki selama ini. Tuan-tuan pernah membaca para jemaah sekalian kisah pada masa Nabi Musa. Jadi nasir orang miskin, sebuah keluarga miskin, goyang kok hawa gaji orang kaya. Anak kaya-kaya aku trip kah? Maka gejak mengadu kepada Nabi Musa. Ya Rasulullah Musa, ya Nabiullah Musa, nem doa ke lun supaya lun menjadi orang kaya. Lo ingin tak punya rumah bagus, lo ingin tak punya kenderaan bagus, lo ingin tak punya pakaian bagus, dan lo ingin tak ingin makanan yang bergizi dan sebagainya. Teman tu buat tele kumulake diterima doa. Kalau ke beliau boleh gom tu. Ai buat kali peng kakaya, tak sombong macam tu. Han ya Rasulullah. Lung tetap akan lu pelihara amanah yang Allah berikan. Benar. Akhirnya kejak tu Nabi Musa mengadu kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Nah sepasang suami isteri hamba drone jino dalam keadaan Allah beri miskin. Kehidupan kau yang tidak pernah terangkat-angkat. Juga yang dimohon melalui wilun disampaikan Badron ya Allah, supaya agaknya Nabi kaya, ingin tak menjadi orang kaya. Jid gekan ya Allah. Tolong pegah baji, long akan lumbi kaya kaji selama 1 tahun. Leher tu 60 ro. Situ lumbi kekayaan. Kita hidup jabatan titun. Hidup barang kapu kepercayaan 1 tahun. Kabur kau kata laki menyamai mak titun. Kena ukibang kamat. Jadi para jamaah sekalian, akhirnya Nabi Musa menumpuklah orang miskin bunuh. Pegah. Hot nalut. Kali le mohon ba Allah. Kiban jawaban Allah kegata gebi kaya titun. Kaji berhati-hati kita gunakan yang titunnya. Gad ya nampak. Jadi para jamaah sekalian, jadi bawa dayan ke buka usaha maju, pelihara binatang sukses. Pu yang gepubut maju gad. Lagut tak jaipeng kah. Kakaya kah. Jadi kameri kakagah ke dia orang kaya, tapi anak sombong. Jadi para jamaah sekalian, setiap hari dia gemukatnya ke kalagut, malang dihitung pendapatan. Buat orang ke musyawarah, buat malang ke musyawarah dengan perumah dua ke. Nyomenannya kaya Allah titipnya kan ke kita nyomantang. Batina orang lain bak harta tanya. Nyomenan singa tanya tak bagi-bagi. Tak urung miskin lah kampung tak bagi. Dilakukan. Tidak juga bagi madu urung miskin. Hanya rumah-rumah yang karyok kepegat. Mesti anak-anak dapat bangun, gerhap dan sebagainya. Sehingga tingkat yang cerita terpegah, tinggal leher tuh 50 sikurung roh. Kalau berjalan leher tuh 50 tinggal turut leher tuh 60. Jadi para jemaah sekalian, waktu yang teman ke le rumah balako, hai dengku. Nyai dia payah beli dalam sedekah hajunya. Sebab yang tinggal tu roti kebi kaya oleh Allah, nyo dicabut hartanya hana putar bilik ke urang gasin tu. Kagasin telom. Maka jitanya urang yang nak kemudahan bahasa ahronyo, nyo kijina masa nukum sedekah bate kaya, te gasin naik le. Hai sedekah le, maka bate kaya lagi nyo. Dah lakukan. Bate nak kemudahan saja ante yang kewatanya untuk memberikan kepada orang lain. Jadi pahitru uro kagenap hertu 60 uro, por 12 dini hari, por 12 malam kagenap hertu 60 uro. Juga yang tetap rutin gaya biasa bengah melakukan pekerjaan gemuka dan sebagainya.
Tapi orang ke sayangan plus berosa lagi salam. Orang kedua lagi salam. Orang kedua lagi salam hana kasin gelom. Maka Nabi Musa pun heran. Hana kasin lah gaji para Allah ke janji sertu 60 orang 1 tahun. Tapi sudah lebih 1 minggu dia seperti biasa. Maka Nabi Musa gelapur kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hamba don yang lebih kaya titulnya, tapi ternyata manteng kaya, ya Allah. Pakan hanana lakukan lagi janji ron. Cuma 1 tahun. Dijawab oleh Allah, Musa, nyan ke hamba long yang bagus. Kekayaan bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia mengalokasikan kepada orang lain. Dia membantu hamba-hamba long lain yang lemah. Dia punya sifat kasih sayang kepada orang lain. Maka saya tidak pernah mencabut kekayaan pada dirinya. Oh benar. Nyo lagi je. Jadi kaki alapun lain Musa, hai muntung dah gata pakai. Karena gata nak kasih kepada hamba Allah yang lain, maka Allah pun kasih kepada gata sehingga kekayaan gata hanya pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah sebagaimana yang telah kamu berbuat selama ini. Terima kasih Musa. Jadi para jemaah sekalian, tajuk intisari, gedanya memberi sedekahnya adalah di saat kemudahan. Olehnya gedanya beri sedekah hana gada harta yang tak berinya. Gegantau lain depa. Mudah mah kaya alam koknya. Mudah mah kaya juga. Jadi makanya duku-duku sekalian, jangan takut miskin, tidak akan miskin. Karena orang yang memberikan harta kepada orang lain dalam bentuk sedekah, Allah akan bertambah-tambah yaitu hartanya. Nah, jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, nyomenan di saat lagi sahabat nyoka makanan kali hanjir tempat juli, nyomenan yang ke yang hanjir tempat juli sedekah ju, lepas so jalan calen. Ya Allah nyolong sedekah. Nyo hanjir tempat juli landonya nyomenan tempat juli setengah di akhirat. Karena sedekahnya juga melempangkan jalan ke syurga. Kemudian yang keenam, para jemaah sekalian, semakin bertambah usia kitanya, semakin putih tanya. Luntuan boleh kening ka putih. Memang katuk masa. Memang secara ilmu medis yang kurang figmen ni pula. Betul yang ada masalah. Tapi secara kudrah Allah Subhanahu wa taala memang katuk masa untuk bertegur tanya, ka putih ba boleh tanya. Ramai saudara tanya yang ka putih Nyan putih nyan duku sekalian, nyan Allah sedang membimbing tanya supaya mengingat diri tanya kepada kain kafan. Karena waktu mati tanya kan mandung kebalik ngeja kafan. Kebalik ngeja kafan juga ngeja putih. Hanya kebalik ngeja lain. Kemudian bagi kita yang tahu di tanah suci, nyan disunatkan pada lapisan terakhir untuk balik dengan ijab ihram. Karena ijab ihramnya sehingga di hari kiamat dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meminta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan karena memang dia telah menjalankan ibadah haji. Tapi bila ni ablo naik kedai ijab ihram ni balik ron hanya item yang. Kenapa kan? Hana tajak kedai. Jina kalau lagi muka ijab ihram tu, ni blo si on keun nyo mate-mate lu ni balik nyo. Dem balik anak salah. Tapi orang kira item saksi. Kenapa kan? Hana tajak kedai. Jadi ijab yang kata tajak kedai ke nyan jadi saksi. Jadi tunggu yang berbahagia sekalian, nyomenan gebiuk putih mbak ulai tanyo, mbak keung tanyo, mbak kumih tanyo dan sebagainya, nyan menandakan Allah kaget tegur tanyo supaya mengingat ke ijab kafan. Maka waktu tunggu rumah tunggu dang mbak cermin rumah kaputih ulun. Kaputih boleh keneng lum, kaputih janggut lum, kaputih kumis lum, kaputih berewak lum. Berarti Allah kaget tegur lum supaya lum mengingat ke ijab kafan, ingat kemati. Hadirin sedang jamaah sekalian, tuan ingat tak sebuah peristiwa bak getanya untuk sekalian, bak getanya di Indonesia. Mungkin tengku mentan ingat ni pernah dibaca Quran jamun bak tahun 2002 terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dunia, yaitu terjadi bom Bali yang dilakukan oleh termasuk Imam Samudra bersama rekan-rekan yang lain. Pakai ni bom karena di Bali ni ada sebuah tempat maksiat yang sangat luar biasa yang terlindungi, maka ji hana itnati kemungkaran merajalela. Jadi pada tahun 2002 jibomlah Bali yang geger dunia.
Banyak warga negara asing yang meninggal, yang paling banyak adalah warga Australia. Jadi oleh karena banyak meninggal warga, ditekanlah supaya yang harus ditangkap, hidup atau mati, bahkan harus dihukum mati. Jadi tahun 2008 Imam Samudra diputuskan oleh pengadilan untuk ditembak mati. Pas pada jam dini hari, Imam Samudra ditembak mati, meninggal. Jadi dikuburkan oleh keluarga pada sebuah tempat yang biasa. Jadi pada tahun berusah, untuk yang berbahagia sekalian, lokasi kuburan Imam Samudra terjadi perluasan jalan. Sabar lagi, perluasan jalan Bandar Aceh Sigli untuk juga jalan tol. Kan yang 50 meter yang bidang di belau mandum di negara untuk nak belempang jalan. Maka oleh karenanya pihak keluarga tidak boleh tidak harus membongkar kuburnya, harus menggali kembali. Jadi kali persiapkan lokasi lain. Karena anda mungkin mahana tacuk gila-gila motor jak-jak kok gila-gila ini. Maka dalam hukum Islam boleh pindah kuburan di saat sudah terjadi kemudaratan. Karena kai juga jalan raya maka kita pindah. Jadi oleh pihak keluarga kan gekuh kuburan. Jadi bawa tetuk bak kain kafan para jemaah sekalian, kena duduk papun kan. Kalau untuk papun mentanggat tu. Padahal 2008 2020 berarti kena sekitar 12 tahun lebih. Tapi punan yang papun mentanggat. Biasa-biasa aja punya kuburan tayo 3 minggu yang karma. Kemudian gebukanya punan penutupnya. Kalau ni jaga fan juga masih utuh, masih bagus, masih baru. Padahal ke 12 tahun itu sekalian. Terharu pihak keluarga sambil menangis mengangkat jenazahnya ke atas. Bukan menangis karena kecewa, menangis karena rahmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada almarhum. Anak bro, dijaga fan. Kemudian gebuka alam. Yang jaga fana bro. Gebuka yang pengikat. Itu kena gikat bak ule, gikat bak taku, gikat bak keing, gikat bak aki. Gebuka kain kafan. Ternyata wajah Imam Samudra masih utuh para jamaah sekalian. Belum bro. Mentang ke dagai tajam. Luar biasa sekali rahmat Allah. Jadi para jemaah sekalian tu yang akan dacok bab peristiwanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nya memang anjuran Allah kepada kita yang sampai uronyo. Maka orang yang kubur amar ma'ruf nahi mungkarnya, Allah pasti akan menghargainya. Pasti Allah akan menyelamatkannya meskipun dia mati, tapi akan berikan sesuatu yang luar biasa kepada dirinya sehingga orang lain melihat pun merasa kagum dan bahagia. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia nyanban. Jadi menyaman tunggu berdungku ingat ya. Ya putih bakung ya berdungku ingat. Nyan bahawa tanya kaki tegur lipo berarti kita yang semposa akan gebalut dengan ijaga faham untuk tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, semakin usia utama usia kitanya, semakin ada perasaan bak diri kitanya untuk menyendiri. Kan artinya mengasing diri. Begitu tanya tawalil sembahyang Isya di masjid tajak maghrib. Sembahyang maghrib berjamaah, kemudian datang berzikir, yang tak buka Quran atau nak pengajian tak ikuti, orang yang tahu ke di rumah dia tak makan duri, tak istirahat. Hanya ingin tu debit-debit li. Hanya ingin dia pun ajak bak wifi hanya li. Jangan nonton-nonton di hanya li, dia naik rumah sagai. Nyan bilana perasaan yang bak tengku. Itu sangat bagus. Nyan bahwa Allah sedang gebimbing tanya untuk ingat kepada kematian, karena di saat berada dalam kubur tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada saudara, cuma hanya sendirian. Jadi tanya kamu lagi dibimbing oleh Allah untuk katanya lebih siap untuk menghadapi alam kubur dalam keadaan sendirian. Teman yang akan pengantin bercahaya kubur adalah Al-Quran.
Kata Rasulullah sesuatu yang beliau baca Al-Quran yang cahayanya kuburnya bercahaya, dan sampai di akhirat pun singgah di padang mahsyar juga dia bercahaya. Itu yang banyak baca Al-Quran. Maka nak manfaatkan tunggu sekalian. Malamkah nak tak ada kegiatan tanya kat Tuhan baju nak ada kegiatan. Nak tidak ada mudah ada murid kayak rentai wifi kerana kayak kegiatan HP macam tu tengok nalik. Tak ber kerana tu mereka yang ke bekal-bekal untuk terpuak ke dia tengah. Tak perbanyak katanya. Kemudian berzikir juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memudahkan. Meratib la ilaha illallah la ilaha illallah. Nyan bila tak amalkan zikirnya, nyan akan memudahkan pertanyaan mungkar wa nangkir di alam kubur. Men bikipu dah ni. Angkam ada juga konsepnya. Dari tulis bak komputer berarea dan kena hati. Babahnya nali berfungsi. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, maka bila sifat-sifat perasaan yang katanya hana galak li tibi-tibi lain, yang berarti tanya sedang dididik oleh Allah untuk lebih siap menghadapi kematian, karena dalam kuburnya adalah sidra wadam. Jadi yang menunjukkan dalam kubur kan dua macam. Yang pertama maksiat, yang kedua kebaikan. Memang kita yang dia buat maksiat, yang kenyangan tu gepoh luar biasa oleh malaikat hana habis-habis. Waktu azan saya berhenti. Lihat azan kesambung lah. Seandainya dia tak pegah pada kubila di masjid tu kubila azan rupanya yang betul lejim supaya mengat ringan siksa kubur hati. Bengih jamaah pun panjang tak lejim azan waktu sembahyang kabeh. Jadi hana dapat pegah. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia yang tunggu ingat. Kemudian tunggu-tunggu sekalian, sebagai kesimpulan dari haba kita nyobakronyo, maka kepada kitanya Allah akan beri teguran 7 macam. Ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, semakin bertambah usia kitanya, maka semakin lemah tubuh kitanya. Kemudian yang kedua, semakin panjang usia kitanya, semakin kabur pandangan kitanya. Kemudian yang kedua, semakin bertambah usia kitanya, semakin sensitif perasaan kitanya. Kemudian yang keempat, semakin bertambah usia kitanya, semakin telah gigo-gigo kitanya. Kemudian yang kelima, semakin bertambah usia, semakin berkurangi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, semakin bertambah usia kitanya, semakin putih ukitanya. Kemudian yang ketujuh, semakin bertambah usia kitanya, semakin rasa ingin menyendiri. Jadi oleh karenanya tunggu-tunggu sekalian, bilanya karena tunggu hadapi, bilanya karena ciri-cirinya bak tengku. Menyemenan perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk salat wajib berjamaah, salat sunat rawatib, salat-salat sunat malam, berzikir kepada Allah, mohon ampun, baca Quran, berselawat dan sebagainya. Ini adalah merupakan amalan, termasuk juga bersedekah. Ini amalan yang akan membantu tanya lisah di alam kubur dan di alam padang mahsyar. Itu rasanya untuk yang berbahagia sekalian yang dapat sampaikan bakronyo, mudah-mudahan bermanfaat kepada ulun tuan yang menyampaikan dan juga kepada seluruh para jamaah yang hadir bakro yang mulianya. Jino tunggu dengar ulun tuan baca rukun 2 al-khutbah, bila salah keliru tinggal tugur supaya mengasah Jumaat kitanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقم الصلاة